Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Dr. Fitri Nurmalini, spesialis gizi klinik dari Departemen Ilmu Gizi, akan memberitahukan bagaimana sebenarnya pemeriksaan berat badan, tinggi badan, dan lingkar perut yang benar sehingga nanti dapat diaplikasikan untuk kegiatan KKD. Hari ini kita akan mengukur berat badan, tinggi badan, serta lingkar perut. Sebelumnya ada hal-hal yang perlu dipersiapkan, yaitu timbangan, stadiometer, dan pasiennya harus dipersiapkan, yaitu berbagai macam ornamen atau benda yang menempel pada tubuh pasien yang mempengaruhi berat badan. Contoh, handphone, dompet, tali pinggang apabila gespernya terlalu besar, kemudian sepatu, kaos kaki, topi itu harus dilepas. Jadi Pak, saya akan melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Bapak ada mengantongi handphone ataupun dompet? Ada, boleh diletakkan di meja. Kemudian ada pakai tali pinggang yang gespernya besar? Oh tidak, perlu. Ada pakai kaos kaki Pak? Nah, mohon dilepas sepatunya. Oke, kemudian antarkan pasien ke pengukur berat badan. Silahkan naik Pak, nafas seperti biasa, kemudian kita memperhatikan pengukur berat badannya di angka berapa. Dalam mempersiapkan pengukur berat badan, pastikan bahwa pengukur berat badan atau timbangan dalam terkalibrasi atau di posisi 0. Apabila seandainya posisi jarum tidak di posisi 0, harus dipastikan terlebih dahulu dengan ada jarum di belakang, memastikan di posisi 0. Kemudian pencahayaan untuk membaca angka pada timbangan harus jelas. Jadi apabila posisi timbangan tidak dapat memberikan cahaya cukup baik, boleh dipindahkan pengukur timbangannya. Kemudian setelah pengukuran, dalam pembacaan hasil pengukuran berat badan kita harus dalam posisi tegak lurus, tidak boleh dari samping karena akan mengganggu proses pembacaan terhadap jarum pada pengukur berat badan. Seperti ini, pada pasien ini dia posisinya kita posisi tegak lurus, pencahayaan cukup baik dan hasilnya adalah 53 kg. Kemudian untuk pengukuran tinggi badan, pasien instruksikan untuk menghadap ke depan. Bapak boleh berbalik Pak. Oke. Kemudian untuk pertama ini ditarik terlebih dahulu tuas yang bagian atas. Lalu apabila sudah mentok, baru ditarik tuas yang bagian bawah. Kesalahan yang sering dilakukan adalah yang ditarik awal adalah tuas yang bagian 2. Kemudian akhirnya yang pertama saja sudah di angka 160. Berbeda sekali kalau hasilnya kita tarik yang tuas bagian atas. Dia mentok di 126, kemudian ditarik sampai menyesuaikan terhadap tinggi badan pasien. Jadi hal ini yang perlu diperhatikan. Ingat, di sini ada 2 pengangkat stadiometer. Yang diangkat adalah yang pertama terlebih dahulu, kemudian sudah habis baru diangkat yang kedua. Kemudian diarahkan, diukur. Sebelumnya Bapak coba tumitnya dirapatkan ke belakang Pak. Oke, lagi ya, sudah. Pandangan lurus ke depan, tarik nafas. Ini namanya adalah posisi Frankfurt horizontal zone. Jadi agar batang tubuh tegak lurus. Jadi hal yang harus diinstruksikan adalah pasien berdiri tegak, kemudian tumit, bokong, punggung dan kepala menempel pada stadiometer. Kemudian pasien disuruh bernafas, tarik nafas Pak. Kemudian tahan sebentar, lakukan pengukuran. Nah, kemudian Bapak boleh bernafas kembali. Sekali lagi Pak, tarik nafas, memastikan apakah stadiometer benar, tahan sebentar, kemudian selesai, bisa bernafas kembali. Silahkan turun dari timbangan Pak. Kemudian perhatikan berapa angka yang tertera pada stadiometer. Pada pasien ini pada angka
171,5. Begitu pemeriksaan berat badan dan tinggi badan. Selanjutnya kita akan mengukur lingkar perut yang diindikasikan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya keadaan lemak visceral atau menentukan apakah pasien kita mengalami obesitas sentral atau tidak. Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan, yaitu pita ukur, kemudian persiapan pasien. Karena area abdomen akan kita periksa, maka tolong instruksikan kepada pasien untuk mengangkat bajunya, melonggarkan celananya, sehingga bagian iga terakhir dan krista iliaka terlihat. Bapak, hari ini saya akan melakukan pemeriksaan lingkar perut. Mungkin sedikit tidak nyaman karena kita akan buka bagian perutnya. Bajunya nanti akan diangkat, celananya coba diturunkan sedikit. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Tolong diangkat bajunya. Pemeriksa harus ada di sebelah kanan pasien. Kemudian pertama kita identifikasi dulu iga terakhir. Ya, kalau pada pasien ini terlihat jelas karena pasiennya dalam keadaan kurus. Kalau pasiennya dalam keadaan obesitas perlu dipalpasi dan mempalpasi apakah di mana tempatnya iga terakhir. Kemudian yang kedua identifikasi adalah krista iliaka. Kemudian kita lakukan pengukuran dari iga terakhir ke krista iliaka. Pada pasien ini di angka 12. Kemudian diambil titik tengahnya yaitu di angka 6. Ini adalah titik awal untuk melakukan pemeriksaan. Kemudian lingkarkan pita ukur, mohon maaf dipegang Pak sebelah sini ya. Di pita ukur mengelilingi abdomen. Perlu diperhatikan, hal yang sering tidak etis dilakukan oleh dokter adalah ketika mengelilingi pita ukur, ketika kita tidak minta tolong kepada perawat ataupun pasien untuk memegang titik awal, kita seakan-akan memeluk pasien. Itu tidak etis dan itu harus diperhatikan. Nah, seperti ini, pasien disuruh bernafas seperti biasa. Jangan ditahan napasnya ya Pak. Kemudian pastikan pita ukur tidak terlilit. Tidak terlilit pita ukur bagian depan ataupun belakang. Kemudian nafas seperti biasa, jangan ditahan Pak. Kemudian lakukan pengukuran. Nah, observasi kira-kira 3 kali mengambil nafas. Kemudian diperhatikan pada pasien ini didapati 71,5. Nah, ini indikasi untuk laki-laki. Kalau di atas 90 menentukan ini obesitas sentral. Kalau pada pasien ini hasilnya 71,5. Pastinya pasien ini tidak dalam keadaan obesitas sentral. Demikianlah kegiatan KKD hari ini, semoga dapat bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.